warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayah yang kami sangat muliakan para kiai, para muassis Nahdlatul Ulama, juga sahabat Ketua PJ Ansor Kabupaten Probolinggo, sahabat-sahabat Gus MDS Kabupaten Probolinggo, juga Satkortab Banser, Satkorion, semua jajaran dari semua tingkatan yang kami sangat hormati dan banggakan. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa ngaji bersama dalam acara Siber Sinau bareng bersama Gus Faruk. Malam hari ini juga bersama teman-teman kami seperjuangan dari PCMDS Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah bisa berbagi ilmu dan bisa berbagi informasi tentang keagamaan. Ini mudah-mudahan menjadi langkah yang bisa kita tidak lanjuti dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan secara istiqomah, dengan harapan mudah-mudahan dengan acara hari ini, malam hari ini, bisa meningkatkan ilmu kita, belajar bersama-sama. Alhamdulillah juga sebelum ini dari Gus Faruk bisa kita mulai, monggo bisa disimak bagi sahabat-sahabat Gus yang bisa live pada malam hari ini, karena hari ini pemuda hari ini harus bisa perang kita atau lawan kita hari ini bukan hanya jihad dalam kondisi yang nyata, tapi hari ini adalah jihadnya adalah menguasai media. Jadi zaman sekarang adalah kunci utama keberhasilan perjuangan itu adalah media harus dikuasai. Media elektronik, media informasi, media lain-lain harus kita kuasai. Jadi pemuda hari ini harus menjadi langkah yang nyata ketika bisa menguasai media, dan tentunya itu media-media yang info-info atau link-link yang dari Muassis Nahdlatul Ulama, khususnya dari PJ Kabupaten Probolinggo, Ansor, juga terus Banser dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tentunya dengan ini salah satunya malam hari ini terobosan yang bisa kita lakukan, walaupun hanya sederhana, bisa kita kemas di acara ngaji bareng ini. Mungkin itu hanya sebagai pembuka dan mukadimah dari kami sebagai perwakilan dari sahabat-sahabat Gus PKMDS Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Gus Faruk Zaini sebagai pemateri, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waha lan iling-iling ana utai ingsun iku musyirun, wong kang isyarah alaika ing atase sira bibidayatil hidayati kelawan kawitane pitutur. Litujariba drapun nyuba sapa sira biha kelawan bidayatil hidayah nafsaka ing nafsu sira, wa tamtahina lan drapun nyuba sapa sira biha kelawan bidayatil hidayah qalbaka ing ati sira. Fa in sadaqta moko lamun nemu sapa sira qalbaka ing ati sira ilaiha maring bidayatil hidayah, ma ilan hale condong wa nafsaka lan ing nafsu sira biha kelawan bidayatil hidayah mutawiatan hale nurut, wala halan maring bidayatil hidayah qabilatan hale madhep faduna moko ngalapo sapa sira at-tatallu'ah ing munggah ila nihayati maring pungkasan
wa taghalbula lan manjing fi biharil ulumi ing dalem segorone pira-pira ilmu. Kitab ini menjelaskan tentang bentuk dari bidayatil hidayah dan nihayatil hidayah. Kemarin dijelaskan bahwa hidayah adalah sulukut thariq ilallah, yaitu mendalami atau cara untuk menuju Allah. Karena kalau kita hanya ibadah tanpa memperbaiki ibadah kita, maka akan terasa kosong. Jadi butuh pemikiran, butuh usaha sekiranya bisa mendapatkan hidayah. Hidayah adalah butuh ada bidayah awalan yang disebut dengan syariat. Kalau nihayah adalah hakikat. Kalau orang hanya memikirkan tentang bidayah tanpa ingin sampai kepada hakikat, ya ibadahnya seperti halnya kosong. Waha ana musyirun. Di sini Kiai Musannif, yakni Imam Ghazali, memberikan tips bagi kita untuk mengetes keimanan kita, kualitas ibadah kita dengan bidayatil hidayah, dengan syariat, dengan tujuan kita bisa mencoba hati kita apabila bidayatil hidayah itu bisa kita rasakan dan nafsu kita sesuai dengan yang dikehendaki, maka kita akan sampai ke nihayah, maka kita akan masuk ke lautan ilmu. Jadi harus kita coba, harus kita rasakan. Makanya sebagian ulama dalam syarah menjelaskan masalah ba'dhum asyari'ah bis safinah wa tariqatu bil bahri wal haqiqatu bil lu'lu'i. Syariat itu layaknya perahu. Thariqah seperti thariqah Imam Habib Lutfi itu layaknya lautan. Hakikat itu layaknya mutiara. Fala yatahassalu al-lu'lu' illa minal bahri. Tidak akan hasil sebuah mutiara itu, tidak bisa kita dapatkan tanpa berada di lautan. Jadi gambaran ini mungkin bisa kita sederhanakan pemahaman tentang syariat, hakikat dan thariqah. Kalau kita hatinya condong dengan yang diteskan oleh Imam Syafi'i, maka kita akan masuk ke ilmu yang banyak, lautan ilmu. Wa in sadaqta lan lamun nemu sapa sira qalbaka ing ati sira inda muan jahatika ing dalem oleh madhep sapa sira iya ha ing bidayatil hidayah musawwifan hale ngende-ngende wa bil amali lan kelawan ngamalake bimuqtadaha kelawan tatrapane hidayah mumatilan hale wong kang ngakhirake fa'lam mongko ngerti sapa sira ana nafsaka ing nafsu sira alma ilatah kang condong ila talabil ilmi maring nubrih ilmu hiyan nafsu yaiku nafsu al ammaratu kang akeh perintahe bisu'i kelawan perkara kang Allah. Apabila bidayatil hidayah itu kita coba ke hati kita, kemudian yang kita respon berupa menunda-nunda, kita misalkan sholat atau zakat atau yang lain, ibadah kita tunda dan mengamalkannya dengan cara diakhirkan, fa'lam maka ketahuilah bahwa nafsu tersebut
yang mendorong kita dalam mencari ilmu merupakan nafsu yang mengajak kita kepada barang yang jelek. Makanya di sini digambarkan supaya kita tidak terjerumus. Kalau bidayah atau hukum-hukum ketentuan dalam mencari ilmu, nafsu kita itu klop dengan diri kita, merasa nyaman dengan diri kita, insya Allah kita bisa menuju ke lautan ilmu. Akan tetapi kalau kita dalam mencari ilmu itu sifatnya kita tunda, sifatnya kita akhirkan, maka bisa jadi yang menjadi motivasi kita merupakan nafsu yang mengajak ke kejelekan. Waqat intahadat, lan teman-teman tangi opo nafsu muti'atan hale nurut li syaitani maring setan alla ini kang den laknat liyudliyaka drapo nekaaken opo setan ing sira bihabli wururihi kelawan tali yaiku pembujuke setan fayastadrijaka moko nuli ngelulu atau ngerayu sapa setan ing sira bimakidatihi kelawan sandupayane setan ila ghamratil halaki mari bangte kerusakan. Kalau kita dalam mengaji, kalau kita dalam beribadah itu tidak sesuai dengan bidayah atau hidayah, tidak sesuai dengan, tidak nyaman dengan gambaran kita mengakhirkan, dengan gambaran kita menunda, maka semangat tersebut bukan semangat lillahi ta'ala, tapi muti'atan li syaitani, mengikuti kehendak setan. Liyudliyaka drapun nekaaken dengan mengikatnya setan kepada diri kita sehingga kita terayu atau terhipnotis dengan rayuan-rayuan setan. Kalau sampai demikian, maka kita menganggap diri kita itu baik, kita sudah susah payah mencari ilmu, tapi nafsu itu yang menggerakkan. Semangat kita itu muncul bukan dari kita, tapi dari rayuan-rayuan setan. Wa qasduhu utawi sejane setan iku ayu rawija yen to mayuake apa sapa setan alaika ing atase sira asura ing barang kang ana fi ma ridil khairi ing dalem dalane keapian. Tujuan setan itu menjual kepada kita perkara yang jelek tapi dikemas dengan perkara yang baik. Tujuan setan itu mengemas perkara yang jelek dengan cara yang baik. Setan itu istimewa. Setan itu bukan tandingan kita. Setan itu tandingannya para orang-orang yang soleh. Jadi sangat perlu kita selalu minta penjagaan kepada Allah. Karena kita hanya seorang santri, kita niatnya harus benar-benar sesuai. Karena setan itu bisa mengemas perkara yang jelek dikemas dengan perkara yang baik. Hatta yulhiqaka hinggone nemu sapa setan ing sira bil aksarina kelawan pira-pira wong kang tuna. Apane akmalan pira-pira amale alladzi dhalla kang kasya-sia apa sakyuhum ngamale alladzina fil hayatid dunya wa hum utawi alladzina iku yahsabuna nyono sapa alladzina annahum ing sak temene alladzina iku yusinuna gawe bagus sunan ing penggawean. Sampai-sampai setan itu ingin menjatuhkan kita menjadi orang yang sangat menyesal dalam beramal. Kenapa?
alladzi atba'u anfusahum fi amalin yarju bihi fadlan fanalu halakan. Orang yang mengikuti nafsunya, bergerak termotivasi dalam sebuah amal yang baik dengan harapan ingin mendapatkan fadlah, ingin mendapatkan keutamaan, seperti halnya kita bermajelis dzikir, kita membuat sebuah pesantren dengan harapan mendapatkan ridho, fanalu halakan. Akan tetapi apa yang menjadi amal ibadah itu harusnya mendapatkan sebuah pahala, tapi kenyataannya malah kita semakin rusak. Kenapa? Saking hebatnya setan. Saking hebatnya setan. Karena setan itu bisa memoles perkara yang baik, memoles perkara yang jelek, dikemas dengan perkara yang baik. Seolah-olah kita sudah berjuang, misalkan dalam NU, misalkan dalam agama, tapi hakikatnya kita telah merusak, kita telah merongrong kebaikan dari NU itu sendiri. Di Al-Quran pada surat Al-Kahfi disebutkan Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang menyangka dirinya telah melakukan amal baik, orang yang menyangka dirinya telah berjuang, tapi kenyataannya tidak sama. Makanya di sini juga disebutkan wa inda dzalika lan indalem nalikun mengkono tarweh yatlu macaake alaika ing atase sira sapa asyaitonu syaitan fadlal ilmi ing keutamaane ilmu wa darajatal ulama'i lan nyeritakake ing pira-pira derajate ilmu wa malan para warota kang tumeka apa ma fihi ing dalem ilmu minal akhbari saking pira-pira hadis wal athari lan pira-pira dawuh sahabat. Niat kita sudah menganggap diri kita sudah baik, bahkan kita tidak tahu hakikatnya bahwa kita telah merugi. Di sini juga ditambahi sama setan, saking hebatnya setan memoles sebuah kebaikan itu dengan memoles sebuah kejelekan dengan kebaikan, sehingga kita tertipu. Ditambahi oleh setan tentang kalau punya ilmu demikian, kalau derajatnya ulama demikian, apa yang sesuai dengan hadis dan dawuhnya para sahabat. Semisal waqalan nas alimun wa muta'allimun wal baqi hamajun. Orang semua manusia itu alim, selainnya ya lalar. Wa qala fadlul alim 'alal 'abidi sab'una darajatan ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi. Disebutkan lagi bahwa keutamaan orang alim dibanding orang yang ahli ibadah, yakni yang bodoh. Orang alim dengan orang yang ahli ibadah tapi bodoh, itu selisihnya 70 derajat. Selisih keutamaannya. Masing-masing derajat antara satu derajat dengan derajat yang lain itu layaknya langit dan bumi. Saking utamanya ilmu. Tambah parah karena pertama kita sudah dianggap telah niatnya kita tertipu oleh setan, ditambahi hadis yang menjelaskan hal seperti itu. Wah, tambah yakin lagi, kita tambah tertipu lagi oleh setan. Ada dawuh lagi, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafiqun. Orang yang tidak sedih hatinya atas meninggalnya orang alim, maka orang tersebut adalah orang munafik. Fa innahu la musibata aqdamu min mautil alim. Tidak ada musibah yang lebih agung
daripada matinya orang alim. Tambah lagi, wah saya ini orang alim, padahal kita niatnya tertipu oleh setan, kita belajarnya tertipu oleh setan. Ada hadis seperti ini, wah, tambah besar kesasaran kita. Sampai sama Sayyidina Umar, wa qala Umarun radhiyallahu anhu, mautu alfi abidin qaimin bil laili shaimun bin nahari ahwanun min mauti alimin wahidin ya'lamu ma ahallallah wa illam yasdad 'alal faraid. Sayyidina Umar berkata, meninggalnya 1000 orang yang ahli ibadah, meninggalnya 1000 orang yang ahli ibadah, qaimun bil laili, yang tiap malam bertahajud, shaimin nahari, yang tiap hari berpuasa, itu lebih mudah daripada meninggalnya orang alim yang satu yang mengetahui sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan Allah, meskipun wa illam yasdad 'alal faraid, meskipun ibadahnya hanya fardhu thawab. Nah, orang alimnya niatnya tertipu oleh setan, ditambah hadis ini tambah pede. Dia tidak tahu bahwa dia telah tertipu oleh setan. Wa yuhliyaka lan ngelaliake sapa setan angkau lihi saking dawuh Kanjeng Nabi, man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa hudan. Man utai sapa iku isdada tambah apane ilman ilmune, walam yasdad lan ora tambah apane hudan pitutuhe, lam yasdad moko ora tambah minallahi saking Allah illa hudan angin atur. Dia lupa bahwa ada satu sabda Kanjeng Nabi, orang yang ilmunya bertambah akan tetapi tidak bertambah hidayahnya. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka lam yasdad, tidak akan bertambah dari Allah kecuali dia semakin jauh dari Allah. Dia semakin jauh dari Allah. Dia sudah merasa, oh saya ini sudah kiai, saya ini santrinya 1000, saya ini orang paling alim. Orang yang demikian, apabila hidayahnya tidak bertambah, bukan dia semakin dekat, tapi dengan banyaknya ilmu dia akan semakin jauh. Meskipun dia pintar, dia akan tetap semakin jauh. Wa aqaulihi lan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi utawi luweh abote menungso, apane azaban siksane yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, iku alimun wong alim lam yanfa'hu ka ora manfaat ing ora paring manfaat ing man sapa Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Orang yang paling berat siksaannya ketika hari kiamat adalah orang yang alim yang tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Orang alim dan tidak bisa memanfaatkan ilmunya, tidak nasyrul ilmi, tidak menyebarkan ilmu, maka bukan semakin nyaman tapi semakin berat siksaannya. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Kanjeng Nabi, Allahumma tu Allah inni sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun bika kelawan Tuhan min ilmin saking ilmu la yanfa kang ora manfaat, wa qalbin lan ati la yakhsha kang ora khusyuk, wa amalin lan amal la yurfa kang ora den angkat, wa du'ain lan du'a la yusma kang ora den rungu. Kanjeng Nabi memberikan kita contoh sebuah doa, Allahumma inni, ya Allah saya meminta penjagaan dari Engkau min ilmin, dari ilmu la yanfa yang tidak manfaat, wa qalbil la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk.
khusyuk, wa amalin la yurfa, dari amal yang tidak diangkat, wa du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Makanya doa itu penting. Karena kita tidak tahu posisi kita itu seperti hal sekarang ini merupakan amaratu bisu apa bukan. Harus introspeksi. Kita nggak boleh merasa aman karena setan itu lebih hebat daripada kita. Wa angkaulihi, lan saking dawe Kanjeng Nabi, marortu lewatan sapa ingsun lailatan ing dalem wengi siji usriya kang den lakokake sapa ingsun bi aqwamin kelawan pira-pira kaum tukrodu kang den gunting apa sifauhum pira-pira lambene aqwam bi maqorido kelawan pira-pira gunting minarin saking neraka. Dulu Kanjeng Nabi ketika diangkat atau Isra Mi'raj itu beliau bertanya, bertemu dengan sebuah kaum, kenapa lidah kalian potong dengan api neraka, dengan gunting yang berupa dari api. Fakultu moko ngucap sapa ingsun, man antum, kalian itu siapa? Qalu kunna na'muru bil khairi, kita itu memerintahkan kebaikan, wala natihi, tapi wala natihi lan ora nekaake sapa ingsun sapa kita, wanan halan nyegah sapa kita anisyari saking keelekan, wa natihi lan ngelakoni sapa kita ing wa ingsyar. Kanjeng Nabi itu ketika Isra Mi'raj bertemu dengan sebuah kaum, orang itu menggunting lidahnya dengan gunting yang terbuat dari api. Kanjeng Nabi bertanya, kalian itu siapa? Kunna na'mur, kita adalah orang yang memerintahkan kebaikan, wala natihi, kita memerintahkan tapi kita sendiri tidak melakukan. Wa tanha anisyarri, kita melarang sebuah kejelekan tapi diri kita sendiri melakukan. Makanya sulit kalau orang itu pinter pidato, pinter mau indoh tapi dirinya sendiri tidak melakukan, dan bahaya. Mari kita galakkan tahajud tengah malam. Kita sendiri tidur. Ayo kita berantas korupsi, dirinya korupsi. Kalau bahasa yang viral itu angel, ruwet. Makanya ada salah satu kiai, Allahumma firlahu, namanya Kiai Dalhar bin Abdurrahman, Kiai Dalhar Watu Congol. Kalau sampean buka itu di media sosial banyak kisah kebaikan beliau, tauladan. Mbah Dalhar itu menurut dawuh kiai saya adalah orang yang tidak mau berceramah, tidak mau naik panggung. Alasannya apa? Ya ini, kalau kita mudah mengatakan tapi kita tidak melakukan, ya seperti halnya orang yang dipotong lidahnya dengan gunting api. Makanya beliau kalau ceramah naik panggung, assalamualaikum, sehat sedanten nggih, sehat semua nggih, nggih pun, waalaikumsalam, langsung gitu, saking beratnya. Makanya ada istilah mau'idhah, bahasa mau'idhah itu berat, karena mau'idhah itu man wafaqa baina ma qalahu wa baina ma fa'alahu, orang yang harus cocok apa yang ia ucapkan dengan apa yang ia lakukan. Kalau saya tiap hari ceramah tentang sholat, ceramah tentang kebaikan puasa, sedangkan saya sendiri tidak puasa, dan itu sangat berbahaya.
Fa iyyaka moko rumuksa sira ing awak sira an tud'ina saking yen to nurut sapa sira litazwirihi mari oleh ngulas-ngulas setan wa tadallalan yen to nekani maring kerusakan sapa sira bihabli wururihi kelawan tali penjelongkronge setan. Maka kita harus menjaga diri dari rayuan setan, kita harus menjaga diri dari hipnotis dari setan. Fawailun moko utai kerusakan lil jahili kadhe wong jahil lam yata'allam kang ora belajar sapa jahil marrotan kelawan sepisan wahidatan kang siji. Fawailun utai kerusakan iku lil alim kadhe wong alim haitsu lam ya'lam ing dalam sekirane orang ngamal sapa alim bima kelawan barang alimah kang ngerti sapa alim alfa maratin kelawan 1000 amalan. Kerusakan atau musibah bagi orang yang bodoh yang tidak belajar agama atau tidak belajar, kerusakannya satu kali. Tapi kalau orang alim tidak mengamalkannya apa ia ketahui, maka kerusakannya 1000 kali. Apakah kalau gitu mending gak usah belajar? Bukan. Ini ta'alluqnya masih banyak. Marotan itu ada sebagian ulama di sini mengatakan kerusakannya orang bodoh daripada orang alim. Kerusakannya satu tapi besar. Kalau alim 1000 tapi kecil-kecil. Makanya monggo kita sesering mungkin mawas diri, introspeksi, muhasabah. Apakah keberhasilan kita ini berupa dari Allah, semangat kita itu apa muncul dari rayuan setan? Kita harus sering menghitung, sering memikirkan. Di sini diceritakan bahwa anna ba'do orang bodoh ahli ibadah sama orang alim tapi fasik itu bagus mana? Di sini dijelaskan anna ba'do nasi ikhtilafun fi syarafil ilmi fi syarafil alimi al fasiki wa syarafil jahli al abidi. Sebagian orang berbeda pendapat, artinya debat. Orang alim tapi fasik, orang bodoh tapi ahli ibadah, itu bagus mana? Fakhoroja ahadu minhum, maka salah satu dari mereka ngetes wa dhahaba ila soma'il abidi, dia orang satu itu menuju ke kelompoknya orang yang ahli ibadah, al jahili yang bodoh, ahli ibadah dan bodoh. Faqala ya ibadi qabiltu da'autaka wa ghafartu laka dzambaka fatruk al ibadata wastari. Artinya kalau kita gambarkan ada sekelompok orang di satu tempat yang ahli ibadahnya top-topan tapi bodoh. Orang ini bersembunyi ngetes. Dia berkata, wahai hamba-hambaku. Artinya dia sembunyi, dia hanya menampilkan suara. Saya telah menerima doamu, saya telah mengampuni dosamu, maka untuk saat ini tinggalkanlah ibadah karena kamu sudah baik. Wastarik dan beristirahatlah. Faqala al-abidu ilahi inni arju minka hadza wa inni ahmaduka wa ashkuruka wa a'buduka min zamani kadza fasara muhtian. Karena suara itu dianggapnya sebuah perkataan dari Allah atau firman-Nya Allah. Orang itu menjawab, semuanya menjawab ilahi, alhamdulillah wahai Allah.
ini yang saya harapkan. Saya sudah capek. Saya bersyukur saya telah menyembahmu. Saya telah menyampai makom yang baik, sehingga saya tidak perlu sholat. Saya sudah capek. Terima kasih ya Allah. Itu dianggapnya suara dari Allah. Tsumma dhahaba ahadu minhum ilal alim al-fas. Kemudian orang itu berpindah karena menganggapnya ini sudah gagal. Berpindah kepada orang alim yang fasik. Fa idza huwa yashrabul khamra. Ketika itu orang alim itu sedang meminum khamr. Faqala ya ibadi ittaqi minni wa ana rabbuka ustur dzambaka wa anta la tastahyi minni. Kemudian dia pakai suara juga di mana? Di depan orang alim yang fasik yang sedang minum khamr. Dia mengatakan, wahai hambaku, bertakwalah kamu kepadaku. Saya ini Tuhanmu. Tutuplah dosamu, ambuih jadilah kudu semlolo. Wa anta la tastahi, kamu ini tidak punya malu kepada saya. Saya ini Tuhan. Minum saja kamu ini. Fa inni uridu ahlaka, saya akan merusakmu. Fasal al-alim al-fasik sayfahu. Karena dia sembunyi. Kalau tadi sukses dianggapnya sebagai Allah. Kalau orang alim yang fasik, fasal al-alim al-fasiku sayfahu, mengeluarkan pedangnya. Orang alim yang fasik. Wa kharaja min makani, dia keluar, dia mencari orang itu yang mengatakan saya ini Tuhan. Faqala ya mal'un anta la ta'lamu rabbaka fa inni a'lamu ka rabbaka al-an. Saya ini, wahai orang yang terlaknat, kamu itu tidak kenal dengan Tuhanmu. Saya lebih alim daripada kamu. Fafiru dzalika, karena dibawakan pedang. Kamu itu ngaku-ngaku Tuhanku, nah, maksudnya gitu. Pedengar. Fa'ul lima bidzalika syaraful ilmi wa ahlahu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa orang alim yang fasik dibandingkan orang yang bodoh meskipun ahli ibadah itu masih lebih utama alim yang fasik. Kenapa? Karena orang bodoh mudah untuk dipengaruhi, karena orang alim sulit untuk dipengaruhi. Punya prinsip, punya wawasan. Kalau orang bodoh ditipu seperti ini, dia pasti alhamdulillah saya capek ya Allah. Makanya di sebagian pesantren, termasuk pesantren saya itu seperti daunnya Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Nur Huda itu ilmiah amaliyah. Amaliyah ilmiah. Kalau kita mau beramal, melakukan sebuah ibadah, melakukan sebuah kebiasaan, harus dengan ilmu, diilmoni. Kalau kita punya ilmu, ya harus diamalkan. Jangan asal. Ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah. Wa'lam anna nas fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin illa hunna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Terima kasih. Ini apa yang disampaikan Gus Faruk saya kira luar biasa, karena ini adalah kita belajar bersama masalah hati. Jadi kita semua kadang-kadang kalau langkah kita sudah baik, merasa sudah baik dan merasa paling benar, kan begitu Gus. Akhirnya tidak kelihatan orang-orang seperti kita. Jadi apa yang kita perbuat dan menurut kita baik itu harus sesuai dengan hati yang sebenarnya. Apa juga sebaliknya, kadang-kadang ada teman kita yang memang tidak baik, bahkan mengganggu kita, bahkan mengejek yang sudah baik. Nah, ini
Ini juga kalau ada pertanyaan bisa di inbox atau di komen, akan kami tidak lanjuti kepada pertemuan yang selanjutnya. Dan beginilah Gus, dari keterangan jenengan itu, ini yang contoh dasarnya Gus yang barusan itu, ini saya tertarik juga masalah setan itu ya. Setan itu kan sudah baik, sudah kita niat baik, langkah kita baik, dan itu mengarah ke baik, tapi akhirnya itu kita jelek kan gitu. Setan itu kemasannya itu bagus, dan ini sesuai dengan kiai yang matinya kafir terus, kiai Kibar Siso. Itu kan mungkin dicontohkan yang lebih dasar, lebih bisa kita terima. Ini saya kira ini materi yang luar biasa ya, sebagai biar kita itu bisa saling mengingatkan terus. Begitu. Karena kita itu semakin dewasa, kita bukan semakin tapi harus semakin hati-hati. Yang merasa baik, biar kita tidak merasa gitu. Apalagi yang rendah, biar tidak biasa menyalahkan. Makanya kan harus mawas. Nah, harus mawas diri. Nah, ini makanya kalau dulu ulama dulu wawasannya nggak sehebat kita tinggal ketik, kita sudah paham. Kita ingin ke Surabaya tanpa perlu bertanya, tanpa perlu berpengalaman, kita buka Google Map pasti sampai. Sama halnya dengan ulama dulu, dengan kita. Kalau kita mungkin baca kitab, baca buku, langsung bisa menguasai. Kalau orang ulama dulu bilang Allah aja keliru, Allah. Kalau bilang tidak fasih, tapi sekali doa mustajab, langsung diterima. Kalau kita doanya 1 jam, wah acting nangis. Ya Allah, tapi gak mandi. Itu bedanya. Kenapa? Karena perbedaan hati kita. Bisa jadi ilmunya sedikit ulama yang dulu, ulama sepuh, itu hatinya bersih dan niatnya sesuai dengan ridhonya Allah. Kalau kita doa kaya malah jadi miskin, ya itu salah satu. Makanya kita harus introspeksi, jangan kita anggap Allah telah terwakili oleh kita. Bisa jadi perbuatan kita itu merupakan rayuan hipnotis dari setan. Itu mungkin yang bisa disimpulkan sedikit. Dari audiens ada pertanyaan. Alhamdulillah, ini saya kira bagus ya. Jadi kalau memang dari pendengar dari semua, memang yang ada dipertanyakan bisa di inbox atau bisa di komentar karena live Facebook. Dan ini adalah amanah dari Ansor Kabupaten Probolinggo bagian MDS. Karena bagian MDS itu adalah Majelis Zikir Selawat Rijul Asqam. Jadi bagian kita jihad di bidang ubudiyahnya. Kita belajar bersama, mentepaat, mawas diri, gitu, bersama-sama, gitu. Nah, monggo sahabat-sahabat dan gus-gus semuanya, ini mudah-mudahan semuanya saya ucapkan banyak terima kasih. Semua bisa menyaksikan, semua bisa berbagi malam hari ini. Mudah-mudahan ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sahabat-sahabat, semua gus-gus, mudah-mudahan diberikan kesehatan, ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan tambah barokah, tambah manfaat. Semuanya kita dilancarkan oleh Allah, termasuk perjuangan kita itu husnul khotimah. Amin. 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 Al-Fatihah. Alhamdulillah. So selanjutnya insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, malam Senin akan kembali show di Siber Online. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.